Kita akan langsung ke materi awal kita, pengantar awal konseling pastoral yang akan dibawakan oleh Romo Blasius Harvin, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng. Kepada Romo, waktu dan tempat kami berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Ruteng, Romo Gradus, Pak Sony, narasumber, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, calon kanselor, pendamping keluarga di paroki se-Keuskupan Ruteng. Selamat pagi untuk kita semua sekali lagi. Dan pada kesempatan pertama ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tema kita pada hari ini yang menjadi tema utama, yakni konseling pastoral. Karena itu kita mau tahu sedikit tentang pengertian dari dua kata ini. Ya, nanti untuk perinciannya nanti Pak Sony. Ya. Yang pertama itu tentang definisi konseling dan konseling pastoral. Konseling kita tahu ya, dari bahasa Inggris, nasihat atau menasihati adalah percakapan antara ahli psikologi klinis atau praktis dengan penderita pasien yang ditolongnya. Nanti saya akan jelaskan begitu. Misalnya tentang psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Ya. Dan kita coba lihat masalah apa saja yang dapat ditangani oleh psikolog klinis. Yakni kecemasan berlebihan, ya, depresi, trauma psikologis, pikiran, perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, kesulitan belajar, masalah perilaku lainnya yang mengganggu perkembangan diri. Jadi itu sedikit tentang psikologi klinis. Dan tadi ada kata depresi. Mungkin sedikit saya sampaikan tentang gejala-gejala depresi. Yang pertama, sedih, cemas, atau merasa kosong. Ya. Lalu yang kedua, merasa tidak punya harapan atau pesimis. Ya. Yang ketiga, merasa bersalah, tidak berharga, tidak akan tertolong. Kami sebagai pastor ini, saya pernah dulu punya pengalaman bagaimana seorang datang mau mengaku dosa sebenarnya, tapi dia mengatakan bahwa, Pastor, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosa saya? Memang dosanya itu ngeri-ngeri juga, ya. Tapi melalui bimbingan, kemudian saya mengetahui bahwa dia menjadi lebih percaya bahwa ya, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa-dosa kita, dan setelah Tuhan mengampuni, Tuhan tidak ingat lagi akan dosa-dosa kita. Ya. Jadi keyakinan seperti itu yang saya tahu. Tetapi depresi bisa menimbulkan bahwa orang merasa tidak bisa tertolong, ya. Dan karena itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Lalu kemudian kehilangan selera atau kesenangan akan hal-hal yang biasanya menjadi kegemaran, energi yang melemah, merasa lelah, merasa lebih lamban, sukar untuk berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan. Nah ini berbahaya. Sulit tidur, terjaga pada waktu dini hari, atau bahkan terlalu banyak tidur. Ada perubahan dalam hal selera makan dan atau perubahan pada berat badan.
memikirkan kematian atau bunuh diri, percobaan bunuh diri. Ya. Jadi memang tentang tema ini ya mungkin nanti dalam pertemuan berikutnya dalam tingkat keuskupan ya kita akan membahas tema ini ya, mental health and suicide prevention, kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri ya. Walau gelisah mudah tersinggung. Sedangkan psikologi praktis ya seperti itu, yang menemukan prinsip-prinsip psikologi untuk keperluan pemecahan masalah-masalah kehidupan atau perilaku individu. Nah, proses menolong melalui percakapan demikian disebut counseling. Sebutan bagi psikolog yang menolong disebut konselor. Jadi Bapak Ibu sekalian ini nanti ya walaupun bukan ahli-ahli banget ya, tetapi bisa menjadi konselor atau tim konseling di paroki, pendamping keluarga di paroki. Sebutan bagi pasien atau klien yang ditolong disebut konseling. Konseling adalah hubungan timbal balik antara dua individu, yaitu konselor yang berusaha menolong atau membimbing dan konseling yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pertolongan konselor ini ada batasnya. Keputusan mengenai arah hidup konseling haruslah ditentukan sendiri oleh konselor yang bersangkutan. Dengan demikian, konselor menghargai sepenuhnya pribadi konseling dan berusaha mengangkat harkat dan martabat konseling untuk mampu bertindak setelah mendengarkan berbagai nasihat dari konselor. Pelayanan konseling oleh para pastor telah dilakukan di mana umat di paroki selalu mencari pastor apabila menemui kesulitan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Walaupun konteks masalah kita di sini sebenarnya penekannya adalah masalah psikologis. Ya. Dengan kompleksnya masalah yang terjadi dalam keluarga, maka dibutuhkan pendamping keluarga untuk membantu memecahkan berbagai persoalan dan masalah psikologis yang ada. Konseling pastoral, sekarang saya menuju ke kata pastoralnya. Konseling pastoral memiliki cakupan yang lebih lengkap daripada konseling itu sendiri. Yang disumbangkan oleh pastoral terhadap konseling adalah dimensi-dimensi rohania, yang berarti mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan atas berbagai permasalahan yang dijumpai. Nah, kita sekarang berbicara sedikit tentang konseling pastoral. Kata pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Latin yang berarti gembala. Seorang yang bersifat pastoral adalah seorang yang bersifat gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi, dan menolong orang lain. Bahkan seorang pastor merasa bahwa karya semacam itu adalah tanggung jawab dan kewajiban baginya. Lazimnya yang diberi gelar pastor adalah imam, sebagaimana kita kenal dalam gereja Katolik. Tampak sebagai penolong yang profesional di samping jabatan gereja bimbing. Tetapi sebenarnya setiap kita ya, mampu menjadi pastor terhadap sesama kita, terhadap manusia lain. Sebutlah kemampuan untuk menggembalakan orang lain. Saya kira pada tahun gembala kemarin tema tentang ini sudah disampaikan kepada kita. Penambahan pastoral pada konseling bukan kebetulan saja. Alasannya sangat teologis, yaitu berangkat dari sabda Tuhan Yesus yang tentu saja menjadi ukuran umat Kristiani. Beberapa kali Tuhan Yesus memperkenalkan diri dan diperkenalkan sebagai gembala, sebagaimana disaksikan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya. Kita pahami makna gembala yang baik di situ ialah sebagai seorang yang lemah lembut,
yang berkenan menjadi pemelihara dan penolong manusia, tetapi pada waktu yang sama memberikan kebebasan kepada manusia yang ditolongnya, yaitu kebebasan untuk mengambil sikap dan memberi keputusan sendiri. Yesus itu kanselor yang hebat, ya. Dia menunjukkan jalan. Kalau engkau mau masuk surga, ini jalannya. Kalau mau masuk neraka, ini jalannya. Ketika engkau masuk surga, oke, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau pilih jalan ini, engkau masuk neraka. Dan kalau masuk neraka, risiko tanggung sendiri. Jangan nanti kalau masuk neraka, risikonya ditanggung oleh Tuhan. Tuhan yang dipersalahkan atau orang lain yang dipersalahkan. Tapi kita diberi kebebasan untuk memilih dua itu. Ya. Jadi itu. Seorang gembala bukanlah seorang diktator, tetapi gembala yang dengan penuh cinta kasih mengembalakan domba-domba yang dipercayakan tuannya kepadanya untuk digembalakan. Itulah sesungguhnya gembala yang baik. Bahkan seorang gembala yang baik bersedia mengorbankan dirinya bagi yang digembalakannya. Sehingga kalau kursus ini hasil, ya, ada orang-orang yang benar-benar mencurahkan seluruh perhatiannya, tenaganya, bahkan materinya untuk menolong orang lain. Itulah yang saya katakan tadi. Bahkan rela mengorbankan dirinya. Tidak perlu berarti mati untuk orang lain, ya. Tapi kita perlu hidup untuk orang lain, ya. Bukan menjadi martir darat, tetapi martir cinta kasih. Itu. Tidak ada gembala yang baik yang ingin agar yang ia gembalakan itu celaka. Maka perteladan harus berpusat pada Tuhan Yesus sebagai kanselor agung dan mulia. Bila kita bersedia menjadi penolong bagi sesama, perlu melihat, memperhatikan sesama yang ditolongnya sebagai manusia utuh. Sehingga setiap kanselor pastoral perlu memahami metode dan teknik kanseling. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Melakukan penghayatan yang mendalam terhadap pelayanan Tuhan Yesus dan motivasi yang besar untuk melayani sesama. Itu aspek pastoral. Meskipun setiap kanselor juga tak terhindar dari permasalahan pribadi sehingga diperlukan pergumulan tanpa henti, namun Tuhan izinkan semuanya terjadi dan bahkan akan melengkapi pengalaman kita serta dapat melakukan penghayatan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi kansel. Jadi sebagai kanselor kita juga punya kelemahan-kelemahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bisa juga nanti dalam pelayanan itu ada apa yang disebut kedekatan afektif, ya. Sehingga bisa jadi ada kanselor jatuh cinta pada kanseling. Nah, ini berbahaya, ya. Ini nanti yang harus diwanti-wanti oleh Pak Segi, ya, itu apa namanya permasalahan pribadi. Nanti kita akan mendengar bagaimana kita berusaha, ya, punya perhatian, ya, punya empati misalnya, tetapi tidak sampai ada apa yang disebut kelekatan afektif dengan kanser. Kita profesional. Kanseling bukanlah pewartaan Injil, namun kanseling menunjang usaha pewartaan Injil, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kanseling bukan semata-mata bimbingan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kanseling itu berasal dari ilmu jiwa klinis yang dikembangkan untuk percakapan psikologis dengan tujuan menolong kanseling. Jadi penekanannya pada pertolongan psikis, mental, dan kejiwaan. Jadi meskipun disebut kanseling pastoral, tidak merubah hakikat kanseling menjadi pertolongan rohani, namun titik berat tetap pada pertolongan psikis dengan memasukkan dimensi kerohanian. Ya,
Untuk itulah kita menghadirkan narasumber hari ini. Sudah disampaikan tadi oleh Ibu Metik. Ya, saya tidak akan menjelaskan lagi mereka-mereka itu. Terakhir ada Ibu Andi Harmastu, belum disebutkan tadi, ya, tentang relasi suami istri dalam keluarga dan bagaimana mengatasinya. Dengan mengikuti kursus dasar konseling ini, kita berharap agar pendamping keluarga di paroki-paroki benar-benar dibekali dengan prinsip-prinsip dasar ilmu psikologi konseling. Sebagaimana dikatakan Pak Sudi tadi, atau yang lain juga, tentu tidak semua masalah psikologis dapat mereka atasi. Tetapi setidaknya mereka mengetahui masalah konseling yang menjadi beban, menganalisis permasalahan, dan menawarkan solusi sampai pada merujuknya ke psikolog atau psikiater. Maksudnya apa tadi yang sudah ada psikiater? Belum ada. Jadi masih ada yang ada psikolog, ya, termasuk Pak Soni adalah psikolog. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengatasi, ada orang lain yang kita bisa minta bantuan dengan merujuk mereka ke situ. Ya, jangan misalnya ke pastor paroki juga bisa, ke tim konseling pastoral tingkat keuskupan juga ada, lalu kemudian juga bisa ke psikolog. Mungkin kalau terlalu berat ya, ke Renjen Muse sudah, ke Renjen Muse sudah. Ya. Lalu kemudian juga di situ ada juga ya shelternya para suster RGS. Sengaja kita hadirkan di sini supaya di sana mereka itu bisa didampingi, bahkan mereka juga ada proses trauma healing, ada juga pendampingan lanjutan. Sehingga saya kira prinsip kita bersama ialah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya toh? Setuju atau tidak dengan prinsip ini? Tidak ada permasalahan dalam keluarga yang tidak bisa diatasi. Kalau kita tidak bisa mengatasi, carilah orang lain. Kalau orang-orang dekat kita tidak ada, kita rujuk ke orang lain sampai kepada psikolog atau psikiater tadi. Itu harapan kami. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa semua kita ini dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami juga akan memberikan handout dari materi yang dibicarakan, dan nanti juga setelah kursus dasar ini kita akan juga rutin mengirimkan materi-materi kepada Bapak Ibu sekalian. Kali itu syukur kalau Bapak Ibu sekalian memiliki aplikasi WhatsApp ya di dalam HP kita, nanti nomor-nomor kita ambil supaya nanti materi yang penting dari kondisi keluarga KBI dan juga tentu dari kita yang ada di sini akan rutin kita kirimkan. Ya. Saya kira keluarga yang sangat penting bagi saudara-saudara. Ya. Orang bilang surga ada di telapak kaki itu. Kebaikan dan keburukan diminum bersama air susu ibu. Demikian itu orang yang Haji Kartini mengatakan. Karena itu pembinaan terhadap keluarga, pendampingan terhadap keluarga sangat penting untuk generasi kedepannya, termasuk juga untuk menjadi warga gereja yang baik. Terima kasih, itu saja pengantar dari saya. Baik, kalau tadi Pak Sony meminta kita tepuk dengan angka, kalau saya mengajak kita menyebut kata cek dan bum. Kalau cek, kita akan tepuk tangan satu kali. Kalau bum, di depan kita ada meja, bisa tepuk meja satu kali atau tepuk apa saja. Kita coba ya, kita coba. Cek, cek, bum, bum, cek, 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 cek. Kita ucapkan terima kasih kepada Romo Blasius yang telah menghantar kita dalam pengantar awal konseling pastoral. Jadi ternyata kita semua yang ada di tempat ini akan siap untuk menjadi para konselor di paroki
mendampingi para keluarga yang memang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Jadi tidak selalu harus dirujuk ke pastor paroki, tidak selalu harus dirujuk kepada suster dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam tanda kutip memang sudah tidak bisa kita atasi, ada beberapa tempat tadi yang bisa kita kunjungi. Ada konselor kesupan, juga ada para suster yang ada di shelter. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam materi utama kita tentang prinsip-prinsip dasar konseling dan juga nanti tentang konseling keluarga. Oleh karena itu waktu seluas-luasnya kami berikan kepada